Bibi Dong, apakah kamu perlu istirahat? Tuan Dubai bertanya. Tidak, ayo kita lanjutkan. Bibi Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Oke, Dubai mengangguk, kemudian, Dubai dan Bibi Dong terus berangkat menuju bagian dalam Sunset Forest. Dalam perjalanannya, meski Dubai dan Bibi Dong tidak banyak berkomunikasi, namun hubungan mereka cukup harmonis. Dubai juga menemukan bahwa sikap Bibi Dong terhadapnya telah banyak berubah, dan dia tidak lagi sedingin saat pertama kali bertemu dengannya. Atas sikap lembut Bibi Dong, Dubai secara alami menanggapinya dengan sikap yang lebih lembut. Dubai adalah tipe orang yang memperlakukan saya seperti Anda memperlakukan saya. Jika Bibi Dong selalu bersikap dingin, menjauhkan orang dari jarak ribuan mil, dan tidak memperhatikan apapun yang dilakukan Dubai, maka Dubai tidak akan memandang Bibi Dong dengan baik. Meskipun Bibi Dong adalah dewi di hati Dubai, Dubai akan memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Meskipun dalam dunia batin Dubai, dia sangat menyukai Bibi Dong dan ingin bersama Bibi Dong. Tetapi jika Anda mengabaikan saya, Anda tidak tertarik sama sekali. Dan kenapa aku harus berwajah panas dan pantat dingin, hanya untuk mengolok-olok diriku sendiri? Cinta adalah cinta dua arah, yang membutuhkan rasa saling menghormati dan saling mengagumi. Dalam kehidupan nyata, masing-masing dari kita sedikit banyak memiliki seseorang yang sangat kita sukai, namun orang tersebut tidak menyukai kita. Artinya, orang yang tidak bisa mencintai, bagi orang seperti itu, dunia batin kita penuh dengan kerinduan akan masa depan bersamanya, dan kita ingin turun gunung pedang dan lautan api demi dia. Namun jika Anda tidak mendapat bayaran kembali, orang yang rasional akan menghentikan kehilangan waktu, menganggap rasa suka ini sebagai emosi yang indah, terus menjalani kehidupan yang optimis, dan bertemu lebih banyak orang yang cocok di masa depan. Orang yang tidak rasional tidak tahu cara melarikan diri dan melakukan hal-hal yang orang lain tidak perlu Anda lakukan, dan memberi orang lain hadiah yang mereka tidak pedulikan terhadap Anda. Keluaran sepihak, dan terus mengatakan bahwa dia sangat mencintai. Namun upaya ini bukan disebut keluaran, melainkan menjilat anjing. Dubai adalah orang yang rasional. Hatinya mengungkapkan kesukaannya pada Bibi Dong, tetapi selama periode ini dia menjaga jarak yang wajar dalam perilaku dan ucapannya. Anda memberi saya bunga persik, dan saya akan mengembalikan seluruh hutan persik kepada Anda. Anda mengirimi saya secercah kembang api, dan saya mengirimkan Anda langit penuh bintang. Kamu pegang tanganku, aku memberimu masa depan. Ini juga alasan mengapa Bibi Dong perlahan-lahan mulai menyukai Dubai. Jika Bibi Dong tidak bisa mendengar suara Dubai, keduanya mungkin tidak bisa bersama, dan mereka mungkin akan mengalami hal-hal yang lebih berliku. Tapi kini Bibi Dong bisa mendengar suara hati Dubai. Selain itu, mereka berdua berburu dan membunuh monster jiwa, dan mereka memiliki pengalaman bertarung yang riang dan tanpa rasa takut saat berhadapan dengan master jiwa. Bibi Dong perlahan menerima Dubai, kembali ke topik. Pada saat ini, Dubai dan Bibi Dong telah menempuh jarak tertentu. Saat ini, Dubai dan Bibi Dong menghentikan langkah mereka, mengamati hutan lebat yang menghalangi jalan di depan. Ada tanda racun di balik ini, sepertinya ada kabut beracun berskala besar. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Bibi Dong berbicara kepada Dubai. Jiwa bela diri Bibi Dong adalah kaisar laba-laba kematian, dan memiliki cincin jiwa beracun, yang lebih sensitif terhadap racun. Dalam hati Dubai, dia mengungkapkan Liang Yian es dan api serta Douluo Dugu Bo yang beracun. Oleh karena itu, Bibi Dong samar-samar menebak bahwa ini adalah jalan menuju mata es dan api Yin Yang. Namun, Bibi Dong pura-pura tidak tahu saat ini dan bertanya pada Dubai. Jika dia tidak berpura-pura, Dubai pasti akan menyadari bahwa Bibi Dong dapat mendengar suara batinnya. Racun, Dubai kaget saat mendengar ini. Di mana beracunnya? Bukankah sampai pada batas mata es dan api Yin yang racun Douluo Dugubo? Ayo, di sini beracun. Pasti ada lengkungan, ayo pergi dan lihat. Dubai berbicara dengan tenang, menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Sepertinya membawa istri Xiao Dongdong bersamanya memang merupakan pilihan bijak. Jika bukan karena istri Dongdong, saya tidak akan menyadari ada kabut beracun yang tersembunyi di balik hutan biasa ini. Hati Dubai bersemangat. Oke, Bibi Dong menjawab dengan tenang. Namun, Bibi Dong tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Mampu mendengar suara hati Dubai, Bibi Dong sepertinya memiliki sudut pandang Tuhan, mengetahui setiap tindakan Dubai.
Kemudian Bibi Dong melihat bahwa Dubai berusaha sekuat tenaga untuk menutupi tindakan tersebut, dan menunjukkan ekspresi ketidaktahuan, dan menganggapnya sangat lucu dan menarik. Kemudian, Dubai dan Bibi Dong bekerja sama untuk membersihkan hutan lebat di depan mereka dan membuka jalan. Di belakang jalan ini terdapat hutan lebat, sekaligus ada bukit kecil yang menjulang. Dubai sangat senang saat melihat bukit ini. Ada cekungan berbentuk kerucut terbalik yang tenggelam di bukit ini, tempat mata es dan api berada. Dubai menganalisis dalam hatinya, ternyata mata Bing Huo Liang Yi tersembunyi di puncak gunung itu. Bibi Dong berpikir dalam hati, tapi dia tidak berniat mengungkap Jiehu sama sekali. Meskipun Bibi Dong mengetahuinya sebelumnya, dia tetap bekerja sama dengan Dubai dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Bibi Dong, bukankah menurutmu hutan lebat ini aneh? Lihatlah kabut ungu beracun di depan kita seperti tembok pertempuran, menghalangi jalan kita, dan tidak ada burung atau hewan di sekitarnya. Saya curiga mungkin ada makhluk jiwa menakutkan yang menghuninya, yang mungkin berusia lebih dari 10 tahun. Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Dubai berkata dengan ekspresi menebak-nebak, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Itu Ruyi, mungkin ada cincin jiwa yang cocok untukmu. Bibi Dong bekerja sama dengan Dubai untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sebenarnya Bibi Dong tahu segalanya di hatinya. Haha, Dubai ini lucu sekali. Kalau saja dia tidak tahu sebelumnya apa jenis mata es dan api Yani, bunga peri, dan rumput peri yang ada di dalamnya. Aku hampir mengira ada makhluk jiwa berusia 5 atau 10 tahun di dalamnya. Bibi Dong berpikir dalam hati, bisa mendengar suara Dubai, perasaan ini sungguh luar biasa. Namun, kita masih harus berhati-hati, jika memang ada makhluk jiwa berusia 10 tahun di dalam, itu akan sulit untuk dihadapi. Dan kabut beracun ini agak sulit untuk diatasi, Dubai, aku bisa memecahkannya setelah kamu mengikutiku. Bibi Dong berbicara dengan tatapan serius, seolah-olah dia benar-benar mempercayai spekulasi Dubai. Baiklah, Bibi Dong, terima kasih atas kerja kerasmu. Jika ada yang salah, kami akan mundur, juga, jika kamu diracuni, kamu sudah untuk meminum pil pengembalian hebat tepat waktu, dan pil pengembalian hebat dapat langsung memulihkan kekuatan jiwa dan luka Anda, termasuk racun. Dubai berkata dengan nada prihatin, oke, Bibi Dong mengangguk. Setelah itu, Bibi Dong melepaskan yang pertama jiwa bela diri, Kaisar Laba-Laba Kematian. Pada saat yang sama, Bibi Dong mengaktifkan keterampilan jiwa ketujuh, tubuh asli Kaisar Laba-Laba Kematian, dalam. Sekejap, 8 cincin jiwa, kuning, ungu, 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 hitam, 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 dan hitam, mengelilingi tubuh Bibi Dong, bergerak naik turun secara berirama, kekuatan. Jiwa ungu tua melonjak dari tubuh Bibi Dong, agung dan agung. Tubuh aslinya yang suci ditutupi dengan baju besi Kaisar Laba-Laba Ungu, bercampur dengan aura jahat, indah dan menakutkan. Ikuti aku, Bibi Dong mengucapkan 3 kata dengan sangat bebas, dan mulai berjalan menuju kabut beracun. Melihat Bibi Dong di depannya yang penuh aura positif dan jahat, Dubai mau tidak mau mempercepat langkahnya. Yang akan datang, Dubai segera mengikuti Bibi Dong. Berdiri di belakangnya, sosok anggun Bibi Dong terlihat sekilas. Bibi Dong memiliki sosok yang sangat bagus, dengan lekuk tubuh yang indah, pinggang yang agak kecil, kaki yang ramping, dan bentuk yang melengkung. Kulitnya halus, dan buah persik peri dengan 2 kelopak besar dan bulat, yang menggugah selera. Mata Dubai yang berapi-api tertuju pada punggung Bibi Dong yang diidam-idamkan tanpa ragu-ragu, dan dia sedikit gila. Istri Xiao Dongdong memiliki sosok yang sangat luar biasa, aku sangat ingin. Dubai penuh dengan pikiran, dan secara mekanis mengikuti di belakang sosok kebanggaan Bibi Dong. Suara Dubai secara alami terdengar oleh Bibi Dong. Menindaklanjuti, Bibi Dong menoleh dan menatap Dubai dan berkata. Saat dia menoleh, wajah tiada taraf itu jatuh ke mata Dubai yang sudah bermimpi. Tiba-tiba, hati Dubai bergetar. Indah sekali, aku sangat menginginkannya. Ikuti, aku mengikuti dengan cermat. Dubai dengan cepat mengatur napasnya, dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Dan Bibi Dong sudah melihat ke depan dan terus bergerak maju. Hanya saja saat ini wajah cantik Bibi Dong memiliki 2 rona merah yang menjulang. Orang ini tidak serius, Bibi Dong diam-diam marah di dalam hatinya, dan mau tidak mau mempercepat langkahnya. Pelan-pelan, pelan-pelan, Dubai bergumam pelan.
dan pada saat yang sama mempercepat langkahnya. Saat ini, Dubai dan Bibi Dong telah melangkah ke dalam jangkauan kabut beracun. Kabut beracun ini diatur dengan cermat oleh Poison Dou Luo Du Gubo. Apalagi di sepanjang jalan kabut beracun juga ditanam sisik hijau dan bunga kijue. Bunga beracun ini menghembuskan gas beracun, membuat racun dari kabut beracun semakin mendominasi. Jika seorang master jiwa biasa masuk ke dalam kabut beracun ini, dia mungkin akan diracuni dan segera mati. Bahkan makhluk jiwa yang berusia lebih dari tahun ingin masuk ke dalam kabut beracun ini, mereka harus menimbangnya dengan hati-hati, dan tidak berani melangkah ke dalam kolam guntur dengan enteng. Sayangnya, baik Dubai dan Bibi Dong adalah basis budidaya kontra, dan mereka hanya berjarak 5 tingkat dari judul Dou Luo. Susunan beracun ini tidak dapat menyusahkan mereka berdua. Meskipun sayangnya Anda diracuni, itu tidak masalah. Pergi saja ke mata Bing Huo Liang Yi dan cium racun musuh bebuyutan, Yuk Xiang Kiluo Xianpin. Betapapun buruknya, Dubai masih memiliki pil dahuan. Selama 1 pil, dapat langsung memulihkan semua luka di bawah kemampuan roh ke-9, termasuk racun. Sekarang, perisai bulat berwarna ungu tua terbentuk di tubuh Bibi Dong, melindungi dirinya dan Dubai di dalam tubuhnya. Di dalam perisai ungu tua ini, Dubai dan Bibi Dong berjalan melewati kabut beracun seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Ketika keduanya melewati kabut beracun, bahkan ada ular berbisa yang hidup di kabut beracun untuk mengganggu mereka. Namun, begitu ular berbisa ini merasakan aura menakutkan dari Dubai dan kontra Bibi Dong, mereka mundur dengan sadar. Jika ular berbisa ini berani menyerang, Dubai pasti akan mencegah mereka melihat Du Gubo hidup-hidup. Dengan cepat, Dubai dan Bibi Dong telah berhasil melewati formasi racun dan mencapai area tidak beracun di dalam formasi racun. Masuk, Bibi Dong menyingkirkan jiwa bela dirinya dan berbicara. Setelah menyingkirkan Kaisar Laba-Laba Kematian Wuhun, Bibi Dong mendapatkan kembali tubuh sucinya. Sekujur tubuh seakan diselimuti lapisan kecemerlangan sakral, mulia, anggun, dan tenteram. Bibi Dong, kamu sudah bekerja keras, Dubai berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sama-sama, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Bibi Dong bertanya. Kata-kata Bibi Dong memberi Dubai inisiatif untuk mengatur rencana perjalanan selanjutnya. Mari kita lihat sekeliling dulu untuk melihat apakah ada makhluk roh yang tinggal di sini. Dubai merenung, ini baik, Bibi Dong menjawab. Kemudian, Dubai dan Bibi Dong mulai mencari di tengah hutan matahari terbenam. Agar realistis, jangan biarkan Dubai ragu bahwa dia mengetahui segalanya. Bibi Dong selalu menjaga kewaspadaan, seolah bersiap menghadapi pertempuran besar. Dubai yang tidak mengetahuinya, melihat semua ini dan merasa sangat puas di hatinya, dan mulai membuat rencana untuk membawanya ke puncak gunung. Dubai yang malang tidak tahu tentang apa yang disebut rencananya, Bibi Dong tahu segalanya tentang itu. Segera, Dubai dan Bibi Dong mencari di dalam kabut beracun tetapi tidak berhasil. Aneh, tidak ada makhluk jiwa yang menghuni kabut beracun ini. Bibi Dong berkata dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Iya, ini kejutan besar, masuk akal jika ada kabut beracun yang menjaga tempat ini. Jadi pasti ada monster jiwa besar yang menghuninya. Dubai juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Keduanya terdiam sejenak, dan saat ini Dubai berbicara lagi. Ngomong-ngomong, bukit itu belum didaki. Mungkinkah susunan kabut beracun ini menjaga bukit ini? Ada misteri lain yang tersembunyi di bukit ini. Dubai mulai menuntun Bibi Dong berpikir ke arah bukit. Mungkin, Bibi Dong memperlihatkan ekspresi termenung, mengangguk dan berkata, semuanya ada di sini, ayo pergi dan lihat, oke. Kemudian, Dubai dan Bibi Dong menuju ke bukit yang berisi mata es dan api yin yang. Bing Huo Liang Nian, aku datang, Dubai patah hati. Kali ini ketika saya datang ke mata Bing Huo Liang Yi, saya ingin mengambil semua rumput peri dan bunga peri di dalamnya, dan tidak meninggalkan setengah tanaman untuk kelompok protagonis Du Gubo dan Tang San. Segera, Dubai dan Bibi Dong sampai ke kaki bukit. Tidak ada hal aneh yang terjadi pada keduanya di kaki gunung. Berdiri tegak, melihat jauh, dan pergi ke puncak gunung ini untuk melihat ke bawah pada lingkungan sekitar dan bentang alam, mungkin Anda dapat memulihkan sesuatu. Kata Dubai, saya kira demikian. Terkait hal tersebut, Bibi Dong mengungkapkan keyakinannya. Jadi di bawah bimbingan Dubai yang tidak disengaja, Dubai dan Bibi Dong memutuskan untuk pergi ke puncak gunung ini untuk menyelidikinya.
Kemiringan bukit ini cukup terjal, dan tidak mudah untuk didaki oleh para Soul Master biasa. Namun bagi Dubai dan Bibi Dong, ini hanyalah soal 3 kali 5 dibagi 2. Dubai dan Bibi Dong mendaki jalan pegunungan seolah berjalan di tanah datar, sangat cepat. Selama proses pendakian, keduanya tampak sedang mendaki secara vertikal, dengan postur yang aneh. Tak lama kemudian, keduanya tiba di puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, diam-diam Dubai menghela nafas lega, karena tidak ada jejak racun Douluo Dugubo di sekitarnya. Untung Poison Douluo tidak ada di sini, Dubai menghela napas lega. Jika Poison Douluo ada, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Dubai belum dewasa, dan dia belum ingin melawan Poison Douluo. Meskipun Dubai dan Bibi Dong adalah basis budidaya kontra, tetapi panasnya tidak cukup, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menderita kebencian terhadap Poison Douluo. Ini adalah hasil yang paling beruntung untuk tidak ditemui. Kemudian, Dubai dan Bibi Dong dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Meski keduanya sudah mengetahui sebelumnya bahwa Bing Huo Liang Nian ada di sini, mereka tetap terlihat terkejut. Di puncak gunung terdapat depresi berbentuk kerucut terbalik, dan Bing Huo Liang Nian berada di medan yang aneh ini. Mata Liang Yi es dan api merupakan sebuah kolam berbentuk oval yang terdiri dari dua bagian berbeda yaitu air es ekstrim dan air api ekstrim yang sangat khas. Mata Liang Yi es dan api mengeluarkan uap yang mengepul saat ini. Berdiri di puncak gunung, Anda bisa merasakan panas yang pekat naik. Udara panas yang sangat lembab dan berhembus ke wajah membuat orang merasa nyaman. Benar saja, ada misteri lain yang tersembunyi di bukit ini, ayo turun dan lihat. Dubai berkata dengan semangat di wajahnya, oke, tempat ini aneh, kita juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar. Bibi Dong bekerja sama dengan Dubai untuk tampil, menunjukkan sentuhan kegembiraan dan kejutan. Bibi Dong, kamu benar. Setelah itu, Dubai dan Bibi Dong mengendalikan kekuatan jiwa mereka, melompat langsung dari puncak gunung, dan melompat turun. Ketika dua sosok yang sangat cantik di langit mendarat di tanah, Dubai dan Bibi Dong telah tiba di mata es dan api. Bing Huo Liang Nian adalah kolam berbentuk oval, cairan putih susu dan cairan merah terang yang mengalir di dalamnya terpisah dengan jelas dan tidak saling menyerang. Cairan putih susu melambangkan dingin yang ekstrim, dan cairan merah terang melambangkan api yang ekstrim. Melihat sekeliling, ada berbagai macam bunga peri dan rerumputan yang tumbuh di samping mata air, yang sangat hijau hingga membuat pusing. Bunga dan rerumputan peri ini dipelihara oleh mata air ajaib ini. Tumbuh di hari ini lebih baik daripada 10 hari di luar, dan pertumbuhannya sangat memuaskan. Mereka memancarkan aroma bunga dan tanaman yang unik, memberikan perasaan menyegarkan. Jika Anda lebih sering menciumnya, maka akan memberikan manfaat yang tiada taraf bagi tubuh Anda. Pantas saja Paus meminta Zhu Douluo mengikuti Dubai keluar untuk berburu makhluk jiwa, tapi Dubai dengan tegas menolak. Dengan karakter Krisantemum Douluo yang mencintai bunga seperti kehidupan, jika dia datang ke sini, dia mungkin akan sangat senang sampai kesurupan. Jika dia datang, saya dan Dubai tidak berhak membagikan rumput aneh dan bunga peri ini. Memang benar Krisan Douluo tidak bisa datang. Bibi Dong berpikir sendiri, memikirkan kejadian sebelum keberangkatan, dia tiba-tiba menyadarinya. Ada banyak jenis bunga dan rerumputan peri di sini, dan ada berbagai macam tonik dan racun. Bibi Dong tidak mengenal satupun dari mereka kecuali Krisan Tongtian beludru aneh yang terlihat mirip dengan Wu Hun milik Zhu Douluo. Meskipun Bibi Dong tidak mengenalnya, Dubai mengenalnya. Bibi Dong bisa menguping suara hati Dubai, agar bisa mengenal bunga dan rerumputan peri ini. Cordyceps yang putih pucat, montok, dan montok ini seharusnya adalah ulat sutra salju. Kulit kuning kecoklatan, daun tunggal bergantian, dan bintik ungu pada bunga kecil seharusnya adalah teratai cinnabar. Bunga sebening kristal lavender ini memancarkan aroma yang samar, seharusnya bunga yang membunuh semua racun, the aroma Kiluo Xianpin. Bunga segi delapan dengan embun beku putih samar yang tergantung di daunnya pastilah rumput es hitam adas bintang. Kemudian tanaman ini berwarna merah menyala, dan bunga seperti kubis yang terbakar seharusnya jadilah. Aprikot yang mengamuk, mengingat ciri-ciri bunga aneh dan rerumputan peri serta nama keluarga dan nama bunga simpanannya ketika dia membaca novel di kehidupan sebelumnya. Dan Bibi Dong mengikuti pandangan Dubai. Pada saat yang sama, menurut kata-kata tulus Dubai, dia dengan cepat bertemu satu demi satu bunga peri rumput yang aneh.
Ternyata bunga ini namanya Yuxiang Kiluo Immortal Pin. Bunga itu namanya Kiluo Tulip, dan Acacia Heartbroken Red itu, semuanya nama yang bagus. Bibi Dong berpikir dalam hati, setelah mengenal satu demi satu tumbuhan bunga dan rerumputan eksotis, serta melihat pemandangan aneh mata es dan api yin yang, Bibi Dong merasa telah belajar banyak. Saat ini, Bibi Dong terkejut, dan pada saat yang sama, kesukaannya terhadap Dubai meningkat pesat. Tempat ajaib seperti itu penuh dengan bunga-bunga eksotis dan rerumputan peri yang berharga, dan Dubai berinisiatif membawaku ke sini. Tampaknya cintanya padaku tulus. Bibi Dong berpikir dalam hati, jika Anda tidak terlalu menyukainya, bagaimana Anda bisa membagikan peluang besar yang Anda ketahui kepada orang lain? Memikirkan hal ini, rasa malu melintas di wajah cantik Bibi Dong. Namun, ini baru hari ke-6, dan perlu dinilai dan diuji lagi. Bibi Dong diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa ekspresinya kembali normal. Kalau begitu, sudah waktunya aku berpura-pura. Istri Xiao Dongdong pasti tidak mengetahui tumbuhan aneh dan bunga peri ini. Jadi izinkan saya menjelaskannya kepadanya, sehingga dia akan jatuh cinta kepada saya yang berpengetahuan dan berpengetahuan. Saat ini, suara tulus Dubai mencapai pikiran Bibi Dong, membuat Bibi Dong tertegun. Saat ini, Dubai sudah mengetahui semua rerumputan aneh dan bunga peri yang bisa dia kenali, dan berniat berpura-pura menjadi ombak. Dubai ini mulai bersikap tidak masuk akal lagi. Jika dia ingin pamer di depanku, tidak mungkin. Melihat perencanaan Dubai yang cermat, dia ingin menunjukkan gelombang, tapi pada akhirnya dia rata. Itu pasti cukup menarik. Bibi Dong berpikir, dia ingin menggoda Dubai. Mungkinkah ini mata es dan api yin yang tercatat dalam catatan terkunci di buku-buku kuno? Tiba-tiba, suara kaget Bibi Dong terdengar dari telinga Dubai. Dubai menoleh dan melihat wajah cantik Bibi Dong sangat terkejut. Bibi Dong, ini mata es dan api, mungkinkah kalian saling kenal? Dubai terkejut, dan bertanya tanpa sadar. Dia masih ingin bermain trik, bagaimana Bibi Dong tiba-tiba mengetahui semua ini? Ya, saya mengetahuinya, saya telah membaca catatan tentang mata es dan api yin yang dari catatan kuil Wuhun. Tapi saya tidak menyangka akan menemukannya di sini hari ini. Ada juga bunga-bunga aneh dan rerumputan peri, aku tahu beberapa. Kegembiraan di wajah cantik Bibi Dong tak bisa disembunyikan, sepertinya hal seperti itu benar-benar terjadi. Apakah kamu masih tahu rerumputan aneh dan bunga peri ini? Apa yang terjadi? Istri Dongdong sebenarnya mengetahui bunga aneh dan rumput peri ini. Dubai bertanya dengan heran. Di saat yang sama, Dubai merasa tidak nyaman jika Bibi Dong mengetahui bunga dan rerumputan peri ini. Bibi Dong itu mungkin mengetahui khasiat obat dari Zizi kelas 9. Tidak baik jika demikian, melihat ekspresi terkejut Dubai, Bibi Dong sangat puas. Jika kamu ingin mengejutkanku, tidak mungkin, aku harus mengejutkanmu. Bibi Dong berpikir dalam hati, Dewi dingin Bibi Dong tampak seperti anak kecil saat ini, ingin bermain Dubai untuk bersenang-senang. Krisan Douluo menanam bunga, katanya padaku. Ditambah catatan materi koleksi Istana Wuhun, aku tahu beberapa di antaranya, tapi tidak semua. Bibi Dong melakukan vaksinasi terlebih dahulu, dan memberitahu Dubai bahwa dia tidak mengenalinya sepenuhnya, agar Dubai tidak meragukan dirinya sendiri. Yang ini rumput es misterius adas bintang, dan yang itu aprikot api mengamuk, itu adalah produk khas Binghuo Liangyi. Bunga itu disebut anggrek abadi 8 kelopak, dan yang ini Kiluo Tulip. Ini persis sama dengan roh Krisan Douluo, itu Kirong Tong Tianju. Bunga matahari Phoenix Coxcomb, tulang otot giok Narcissus. Setiap kali Bibi Dong memperkenalkan bunga eksotis dan rumput peri dari bibirnya yang menggoda, ekspresi terkejut di wajah Dubai akan meningkat sedikit. Bahkan mulut Dubai tanpa sadar berbentuk huruf O. Bibi Dong melirik Dubai, dan sangat puas dengan penampilan terkejut Dubai. Kebangkitan jiwa bela diri ingin mengejutkan saya, dan mata es dan api juga ingin mengejutkan saya. Biarkan kamu merasakan perasaan terkejut, Bibi Dong diam-diam merasa segar. Entah kenapa aku pergi menggoda Dubai, melihat Dubai tercengang karena diejek olehku, hatiku merasa sedikit gelap. Hanya kenalan yang bisa bercanda seperti itu, ulat sutra salju. Tingkat abadi Kiluo yang wangi, Zizi kelas 9. Bibi Dong selesai memperkenalkan beberapa rumput langka dan bunga peri terakhir. Selama itu, Bibi Dong bahkan mengarang nama dari beberapa rerumputan aneh dan bunga peri yang tidak dia kenali, namun Dubai tidak tahu apakah itu benar atau tidak.
Pengenalan kemampuan akting Bibi Dong yang bijaksana dan sempurna meyakinkan Dubai. Pada saat ini, Dubai terkejut di dalam hatinya, seperti 5 petir. Bahkan ketika Bibi Dong membaca bunga peri terakhir Zizi kelas 9, wajah terkejut Dubai menjadi pucat. Terlalu besar, kamu tidak boleh membawa istri Xiao Dongdong ke sini. Aku tidak menyangka istri Dongdong mengetahui rumput aneh dan bunga peri ini. Jadi dia harus tahu bahwa kekuatan jiwa bajingan Yu Xiaogang itu dapat menembus level 30 setelah mengambil Lucidum ungu kelas 9, kan? Sudah berakhir, apakah aku akan menjadi hijau? Dubai mau tidak mau merasa sedikit kesal dan bingung. Ruo Bibi Dongzhen membawa Lucidum ungu kelas 9 ini ke Yu Xiaogang, seorang bajingan. Maka dia akan menjadi orang paling bodoh di dunia, dan dia akan memberi dirinya topi hijau besar. Memikirkan hal ini, ekspresi Dubai berubah jelek. Namun pikiran Bibi Dong terkejut saat mendengar suara tulus Dubai. Zizi kelas 9 dapat membuat Yu Xiaogang menerobos belenggu kekuatan jiwa level 30. Kegembiraan Bibi Dong dalam menggoda Dubai yang baru saja tersapu. Mengingat Yu Xiaogang dianggap sia-sia karena basis budidayanya tidak dapat menembus level 30. Dan sekarang saya telah menemukan bunga peri yang dapat membuat Yu Xiaogang menerobos belenggu level 30. Suasana hati Bibi Dong sangat rumit, dan dia tidak punya niat bercanda lagi. Apakah Anda ingin memberikan Lucidum ungu kelas 9 ini kepada Yu Xiaogang? Mau Anu, ingin memberikannya padanya, Bibi Dong rumit dan hatinya kusut. Bingung, Bibi Dong menatap Dubai dengan mata gemetar. Bibi Dong memperhatikan jejak pucat tak berdaya di ekspresi kaget Dubai, yang agak jelek. Tidak, Bibi Dong memandang Dubai, menggelengkan kepalanya dengan liar di dunia batinnya. Dubai sangat baik padaku. Dia juga membawakan es dan api yin yang. Hak apa yang aku miliki untuk menggunakan ramuan aneh dan bunga peri ini? Dan Yu Xiaogang adalah seorang pengecut, dia tidak pantas menerima kebaikanku padanya. Saya ingin menjadi layak bagi Dubai, setelah kekusutan singkat. Mata indah Bibi Dong yang gemetar dan kusut mulai tenang, memperlihatkan ekspresi tegas. Saya harus layak untuk Dubai, dan dengan Dubai, saya merasa sangat nyaman. Jika saya mengenal Dubai lebih awal dan mendengar suara hati Dubai lebih awal, tidak ada yang salah dengan Yu Xiaogang. Setelah membuat keputusan, suasana hati Bibi Dong mulai stabil, dan matanya menjadi tegas. Dubai ini pasti merasa tidak nyaman, ekspresi Bibi Dong kembali normal. Melirik ke arah Dubai, mengingat suara hati Dubai, aku bisa merasakan suasana hati Dubai yang putus asa. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh, Bibi Dong berpikir dalam hati. Aroma bunga dari bintang beracun ini, Yuxiang Kiluo Xianpin, dapat mengalahkan semua racun. Suara menyenangkan Bibi Dong terdengar lagi dari samping telinganya. Dubai pulih dari kesurupannya. Melihat sosok cantik Bibi Dong, dia dengan fleksibel menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencabut akar dan tanah produk abadi Yuxiang Kiluo. Setelah itu, tubuh lembut Bibi Dong mendekatinya dengan bunga peri di tangannya. Saya tidak tahu apakah kita baru saja terkontaminasi racun itu melalui kabut beracun. Ayo, cicipi wangi bunganya. Bibi Dong membawa Yuxiang Kiluo Xianpin ke mulut dan hidung Dubai, dan meminta Dubai mengendusnya dengan ringan. Saat ini, Bibi Dong sangat dekat dengan Dubai, sangat dekat. Keharuman tubuh menawan bercampur dengan keharuman bunga peri membuat pikiran Dubai mengembara. Saya tidak memakai suami yang istrinya tidak setia. Berpikir dalam hatinya, Dubai mau tidak mau memeluk Bibi Dong dengan tangannya yang besar. Kecepatan Dubai sangat cepat, sebelum Bibi Dong sempat bereaksi, dia dipeluk oleh Dubai. Tangan Dubai relatif besar, sedangkan tubuh Bibi Dong sangat indah, dan ketika dia memeluk pinggangnya, dia merasa tangannya sudah lebih dari cukup. Apa? Bibi Dong terkejut dengan tindakan Dubai, dan ketika dia menyadarinya, dia sudah setengah meringkuk di pelukan Dubai. Biarkan saja kau memanfaatkannya sebentar, Bibi Dong tersipu 2 kali di wajahnya, lalu dia melepaskan diri dari pelukan Dubai pada saat yang tepat dan menuju ke tangannya sendiri. Apa yang kamu lakukan, nakal? Bibi Dong berkata dengan malu dan marah. Jika bukan karena kontak dengan Dubai beberapa hari terakhir ini, terutama suara hati barusan, Bibi Dong tidak akan pernah membiarkan Dubai memanfaatkannya. Biasanya, jika Dubai berani memanfaatkannya, dia pasti akan membuat Dubai terlihat baik. Melihat ekspresi malu dan marah Bibi Dong, Dubai menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Kamu sangat cantik sekarang, aku tidak bisa menahannya untuk sementara waktu.
Dubai menjawab dengan jujur. Di saat yang sama, Dubai teringat perasaan memeluk tubuh halus Bibi Dong tadi. Miao, ini terasa luar biasa, Dubai berpikir sendiri. Tanpa disadari, tubuh Dubai gelisah, di tempat yang tidak diketahui, bahkan tonjolan besar muncul, menyebabkan Dubai sedikit malu. Bibi Dong tidak menyangka Dubai akan terus terang berkata, "Aku sangat cantik, aku tidak bisa menahannya." Untuk sesaat, Bibi Dong tidak tahu bagaimana membalas Dubai. Saat dia terdiam, mata indah Bibi Dong tanpa sengaja beralih ke Dubai. Seketika, rona merah di wajah Bibi Dong menjadi semakin merah. Itu bukan contoh, Bibi Dong mencoba yang terbaik untuk menghilangkan amarah di wajahnya yang pemalu, dan berkata dengan dingin. "Iya," jawab Dubai. Setelah itu, Dubai dan Bibi Dong terdiam sejenak. Mata Yan Yes dan api sangat tersembunyi, dijaga oleh formasi racun yang mengerikan di luar, dan ada meja, kursi, dan tempat tidur tidak jauh dari sana. Jelas seseorang telah menempati tempat ini. Sebelum orang itu kembali, mari kita singkirkan semua tumbuhan aneh dan bunga peri ini. Dubai berinisiatif mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Dubai sangat bijaksana, dan emosi perlu waktu untuk terakumulasi, jadi jangan terburu-buru untuk sukses. Makanan disantap satu suap, apalagi yang sakral seperti emosi. Meskipun dia baru saja melakukan kontak intim singkat dengan Bibi Dong, tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, Dubai berinisiatif mengubah topik sekarang untuk mengurangi rasa malu mereka berdua. Harus dikatakan bahwa Bibi Dong sangat menyukai lokasi syuting Dubai, dan sangat puas dengan Dubai yang menjaga jarak tepat waktu. Setelah kontak singkat, Dubai menyadari sedikit keanehan pada Bibi Dong, dia tidak membenci dirinya sendiri. "Ini sangat bagus, kamu benar, seseorang mungkin telah menanam rumput aneh dan bunga peri ini di sini. Melihat formasi racunnya saja, itu tidak mudah, lawannya kemungkinan besar adalah judul Do Uluo." Itu sangat disayangkan. Saat Dubai mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Artinya, istri Xiao Dongdong tidak tahu bahwa Zizi kelas 9 dapat membuat Yu Xiaogang menerobos belenggu level 30, bagus sekali. Dubai patah hati. Ini kabar baik. Awalnya, Dubai khawatir Bibi Dong akan memberikannya kepada Yu Xiaogang karena mengetahui fungsi Zizi kelas 9. Itu benar-benar melempar batu ke kakinya sendiri, dan memakai topi hijau untuk dirinya sendiri. Tapi memang benar, Tang San tidak tahu di kehidupan sebelumnya bahwa Zizi kelas 9 bisa membuat Yu Xiaogang menerobos belenggu level 30. Mereka masih tersandung, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dubai diam-diam menghela nafas lega. "Bibi Dong, kamu benar, ini mungkin wilayah dari beberapa judul Do Luo, kita harus segera pergi. Mengenai rerumputan aneh dan bunga peri ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk membawanya keluar untuk mencari alkemis yang berpengetahuan luas untuk dinilai, atau menemukan Judo Luo untuk dinilai." Kata Dubai, "Baiklah, mari kita mulai tanpa penundaan." Bibi Dong mengangguk, "Dasar bodoh, aku tidak tahu efek Zizi kelas 9, hanya saja aku memilihmu." Bibi Dong berpikir dalam hati, dibandingkan dengan Yu Xiaogang, Dubai lebih maskulin. Yu Xiaogang terlalu pengecut, dan ketika bersamanya, dia sering menderita segala jenis kemarahan dan diintimidasi oleh orang lain. Dan dengan Dubai, jika Anda bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat atau master jiwa yang kuat, Anda tidak perlu takut satu sama lain. Setiap pertempuran dimainkan dengan nyaman dan nyaman. Lebih penting lagi, Bibi Dong bisa mendengar suara hati Dubai. Sungguh suatu hal yang istimewa dan luar biasa. Mengapa suara Dubai bisa didengar, tapi tidak terdengar suara orang lain? Bukankah ini hanya sebuah pengaturan di langit? Luangkan waktu Anda, itu akan berjalan. Dengan sendirinya, Dubai dan Bibi Dong masing-masing punya pikiran sendiri. Mulailah memanen semua rerumputan aneh dan bunga peri dalam jangkauan mata Bing Huo Liangyi. Dubai tidak berencana meninggalkan siapapun untuk Tang San dan Du Gubo. Meskipun api yang sangat dingin dan ekstrim dari mata es dan api Liangyi sangat menakutkan. Namun baik Dubai maupun Bibi Dong adalah pembudidaya kontra, mata air ini tidak dapat melukai keduanya yang mencabut rumput liar. Mulailah memetik rumput eksotis dan bunga peri, krisan babel beludru yang aneh. Anggrek peri berkelopak 8, bunga matahari phoenix jengger. Kiluo tulip, produk peri kiluo yang harum, rumput es misterius segi 8. Aprikot yang ganas itu lembut, ulat sutra salju, cabai ungu kelas 9. Semuanya,
Bawa ke sini, dengan cepat, Dubai dan Bibi Dong memanen semua bunga dan rerumputan eksotis di seluruh area ini. Sebidang tanah subur yang semula penuh vitalitas dan keabadian, kini penuh lubang dan kekacauan. Rerumputan aneh dan bunga peri ini bertumpuk membentuk segunung obat, yang mengeluarkan bau obat yang khas, yang menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat banyak tumbuhan. Dubai, terakhir kali kamu memberiku tulang batang tubuh Demon Python berpola Phoenix. Kali ini, aku akan memberimu semua tumbuhan aneh dan bunga peri ini, dan aku tidak menginginkan satupun. Bibi Dong memandang Dubai dan berkata, ini adalah hasil pertimbangan matang Bibi Dong. Bagaimanapun, bisa datang ke mata Bing Huo Liang Yi juga karena kebaikan Dubai. Dan Bibi Dong tidak bermaksud memiliki hubungan sebab akibat dengan jamur ungu kelas 9 itu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Jika kamu membutuhkan produk peri, beritahu aku, dan aku akan memberikannya kepadamu dengan murah hati. Kata Dubai. Dubai tahu bahwa Bibi Dong mengatakan satu hal dan satu hal, karena dia mengatakan untuk memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah keputusan yang telah dia pertimbangkan dengan cermat. Dubai tidak menulis tinta apapun, dan langsung mengambil semua ramuan dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, pemandu jiwa. Rerumputan aneh dan bunga peri ini sangat berguna bagi Dubai, terutama bunga krisan beludru yang aneh dan akasia merah patah hati. Jika itu untuk Judou Luo, lelaki tua itu mungkin akan terbangun dengan senyuman dalam mimpinya. Adapun produk surgawi lainnya, asalkan dikonsumsi dengan benar, atau dijadikan obat mujarab, juga baik untuk meningkatkan budidaya. Oh ya, Dubai tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, Dubai membuka tas penyimpanan pemandu jiwa, dan mengeluarkan produk peri Kiluo yang wanginya lembut di antara banyak ramuan di dalamnya. Bibi Dong, produk surgawi Yuxiang Kiluo ini adalah kutukan dari semua racun. Aku berikan padamu, kamu harus membawanya setiap saat. Dubai menyerahkan wewangian lembut dan produk surgawi Kiluo kepada Bibi Dong. Bibi Dong tertegun sejenak, dan ketika dia tidak tahu apakah harus menerima bunga peri ini, suara tulus Dubai terdengar. Saya harus menemukan cara agar istri Xiao Dongdong menerima bunga peri ini, seharusnya bisa menahan obat tersebut. Seandainya suatu saat penyakit Chihiro tua itu ingin membuat istri Dongdong pingsan dengan obat, dengan bunga ini, mungkin dia bisa lolos dari malapetaka. Mendengar suara hati Dubai, Bibi Dong tercengang. Apakah Chihiro Ji akan membuatku pingsan? Bibi Dong tidak tahu mengapa Dubai mengatakan itu. Namun, Bibi Dong tetap memilih untuk mendengarkan Dubai. Baiklah, kalau begitu aku menerimanya, terima kasih. Bibi Dong menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Bibi Dong, bawalah, mencium wangi bunga ini baik untuk kesehatanmu. Dubai menekankannya lagi. Oke, terima kasih. Bibi Dong menjawab dengan lembut, tanpa terlalu banyak bertanya. Bibi Dong tidak bertanya lagi, dan Dubai tidak perlu membuat alasan, dan itu bagus. Rerumputan aneh dan bunga peri semuanya telah dipanen, dan inilah waktunya untuk berangkat. Namun, Dubai ingin meninggalkan hadiah untuk Dugubo. Bibi Dong, kamu naik duluan, masih ada yang harus aku urus. Kata Dubai, apa masalahnya? Bibi Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, hancurkan saja mata air ini. Dubai menanggapi dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, saya ingin mengencingi Bing Huo Liang Nian ini. Dunia batin Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bibi Dong yang bisa mendengar suara hati Dubai tidak bisa menahan tawa. Orang itu mulai menjadi kejam lagi. Bibi Dong berpikir sendiri, lalu melangkah dan menuju puncak gunung. Segera, Dubai adalah satu-satunya di Bing Huo Liang Yi ini. Melihat Bing Huo Liang Yian yang mengepul di depannya, Dubai menunjukkan senyuman jahat. Dugubo, Tang San, aku ingin memberimu hadiah yang bagus. Saat Dubai sedang berbicara, Dubai mengeluarkan 8 sama dengan 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 sama dengan. Syekh Dubai menatap mata es dan api Liang Yi dan memberikan sedikit penjelasan. Air sungai kuning menyembur keluar dari moncong senjatanya. Zizi garis air yang melengkung jatuh ke mata es dan api Yin yang mengeluarkan suara mendesis. Pada akhirnya, desisan itu berubah menjadi tamparan. Tepuk, klak klak. Setelah sekian lama, Dubai mengambil kembali senjata ketiganya dengan puas. Benar, dengan nutrisi dari rendaman dalam urin, mata Bing Huo Liang Yi bahkan lebih bergizi.
Jika Dugubo atau Tangsan datang berendam di pemandian air panas lain kali, mereka pasti akan merasakan bahwa mata air tersebut semakin menyehatkan tubuh. Dubai memasang senyum jahat di wajahnya, tapi ini belum berakhir. Dubai datang ke sisi Bing Huo Liang Nyean. Beberapa karakter besar ditulis miring di tanah. Tang Hao buang air kecil di sini. Apalagi Dubai juga menggambar seekor burung besar yang mendesis di sampingnya. Ngomong-ngomong, Dubai juga menggambar palu, melambangkan Hautian Hammer. Kerja bagus, Dubai cukup puas dengan kemampuan melukisnya. Burung besar, garis bubu, dan palu Hautian sekilas mudah dipahami. Agaknya Dugubozai itu kolot sekali. Melihat deretan kata dan gambar ini, dia pasti tahu maksudnya. Dubai bergumam. Dubai melakukan ini semata-mata untuk membuat keluarga Dugubo dan Tangsan merasa jijik. Dubai tidak menyangka akan meninggalkan kalimat Tang Hao kesal di sini, dan beberapa gambar. Hal tersebut akan dapat mengobarkan konflik dan perselisihan antara Dugubo dan Hao Tianzong. Dubai yakin Dugubo tidak sebodoh itu, pergi-pergi. Saat Dubai hendak pergi, dia melihat sekilas dan melihat rumput biru keperakan tidak jauh dari situ. Hei, kenapa ada rumput biru perak di sini? Dubai curiga. Pikiran pertama Dubai adalah Kaisar Perak Biru Ayin. Tapi sepertinya tidak. Setelah beberapa langkah, Dubai sampai di rumput biru perak ini dalam sekejap. Ternyata itu rumput biru perak biasa. Setelah melihat penampakan rumput biru perak dengan jelas, Dubai mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Dubai mengira benua Douluo telah mengalami beberapa perubahan kacau karena kedatangannya, dan Kaisar Perak Biru Ayin telah dipindahkan ke mata Liang Yi dan api terlebih dahulu. Namun, ini bukanlah alasan kekecewaan Dubai. Alasan kekecewaan Dubai adalah karena ia bukanlah Kaisar Perak Biru, dan tidak bisa membuahi Kaisar Perak Biru. Lupakan saja, kembalilah ke desa jiwa suci. Kaisar Perak Biru Ayin seharusnya masih ada di sana. Jika saatnya tiba, manfaatkan ketidakhadiran Tang Hao dan beri dia pupuk untuk membantunya berkembang. Senyuman jahat kembali muncul di wajah Dubai. Pupuk yang Dubai rencanakan untuk disiram tidaklah sederhana, tetapi setelah mencabut rumput perak biru dan melemparkannya ke mata es dan api, Dubai berencana untuk pergi. Hilang, benar-benar hilang kali ini. Dubai memandang sekeliling mata Bing Huo Liang Yi untuk terakhir kalinya, lalu melompat dari tanah dan langsung menuju ke atas tebing. Segera, Dubai sampai di puncak gunung. Bibi Dong sudah lama menunggu di sini. Melihat Dubai mendekat sekarang, Bibi Dong mengangguk. Apakah kamu sibuk? Bibi Dong bertanya. Sibuklah. Ayo cepat pergi dari sini. Jangan sampai kita bertemu dengan judul Douluo yang menempati tempat ini. Kata Dubai, jika kamu meninggalkan hadiah untuk Dugubo, kamu harus segera melarikan diri. Jika tidak kamu pasti akan mengalami pertarungan sengit saat bertemu Dugubo yang telah kembali. Oke. Bibi Dong mengangguk. Kemudian, Dubai dan Bibi Dong dengan cepat sampai ke kaki gunung, dan bergerak menuju ke arah kabut beracun. Namun, ketika keduanya sampai di lokasi di mana kabut beracun itu berada, mereka tercengang. Di luar kabut beracun, ada makhluk jiwa mirip ular setebal tangki air yang melayang di sekitarnya. Selain itu, ada kalajengking raksasa berbisa seperti bukit kecil yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Kedua makhluk beracun raksasa ini masih hidup dalam racun beracun ini. Dilihat dari ukuran dan penampakannya yang samar-samar, terlihat bahwa ini adalah dua makhluk jiwa yang basis budidayanya telah mencapai minimal 3 tahun. Bahkan mungkin sudah lebih dari 5 tahun, saat Dubai dan Bibi Dong melihat mereka. Mereka juga memperhatikan mereka berdua, dan mata hijau mereka menjadi kasar dan haus darah. Pertemuan itu terjadi di ujung lain hutan matahari terbenam. Hanya saja yang ditemui Dubai dan Bibi Dong adalah dua makhluk jiwa beracun. Apa yang ditemui oleh pasangan ular naga tak tertandingi dan kelompok mereka adalah 7 siswa dari tahun itu. Bukankah ini ke-7 muridmu? Mereka masih hidup. Duke Long Mengsu melirik Si Nian di sebelahnya dan berkata. Si Nian tidak memperhatikan Duke Long Mengsu, tapi menatap lurus ke arah murid-muridnya dengan keterkejutan di matanya. Zhang Jingyang, Zhu Zizang, kamu masih hidup. Ekspresi wajah Si Nian berubah dari terkejut menjadi gembira. Baiklah, guru, kita masih hidup. Ke-7 siswa yang dipimpin oleh Zhang Jingyang dan Zhu Zizang menanggapi dengan acuh tak acuh. Bahkan ke-7 siswa ini menjaga jarak dari Si Nian dan pasangannya. Ke-7 siswa ini tidak bodoh.
mereka masih ingat sebelum kecelakaan itu. Guru Si Nian melihat ekspresi serakah dari tulang jiwa dan adegan pengambilan inisiatif menyerang. Jika Guru Si Nian tidak mengambil inisiatif untuk serakah terhadap tulang jiwa orang lain, hidup mereka tidak akan dalam bahaya. Setelah bangun tidur, sementara ketujuh siswa tersebut bersyukur masih hidup, mereka juga menganalisis apa yang dilakukan guru saat itu. Awalnya beberapa siswa mengira mereka mungkin salah paham dengan Guru Si Nian, mungkin Guru Si Nian telah mengalami bencana. Tetapi sekarang, mereka melihat bahwa Tuan Si Nian baik-baik saja, dan bahkan membawa 3 guru jiwa yang tidak dikenal bersamanya. Adapun 2 tua dan 1 muda, dan 3 master jiwa, tampaknya itu tidak mudah. Saya khawatir ia juga berlari menuju potongan tulang jiwa ular piton ajaib itu. Tulang jiwa disayangi, pentingkah memiliki nyawa murid sendiri? Hehe, sungguh sarkasme. Citra seorang guru yang teliti, baik hati, dan lemah lembut di depan mata mereka telah hancur. Sebaliknya, dia adalah orang munafik dan serakah yang rela menelantarkan murid-muridnya demi keuntungan. Guru, jika Anda ingin mati, Anda harus meninggalkan kami di tempat Anda berada daripada membawa kami bersama Anda. Si Nian secara alami menyadari ada yang tidak beres dengan murid-muridnya. Di bawah penampilannya yang lembut, Si Nian diam-diam melontarkan bayangan mangsa. Sial! Kenapa kamu tidak mati? Jika kalian semua mati, aku akan bisa menjelaskannya saat aku kembali. Sekarang jika dekan dan direktur perguruan tinggi bertanya, mereka pasti bisa mendeteksi petunjuknya, sial. Di dunia batin tahun itu, sepertinya ada iblis yang mengaum. Si Nian mengira ketujuh muridnya semuanya telah dibungkam oleh Dubai saat itu juga. Berdasarkan mentalitas bahwa siswa tidak memiliki siapapun untuk hidup, Si Nian bahkan mengganti baju berantakan di tubuhnya menjadi baju baru. Ternyata murid saya masih hidup, sungguh memalukan. Sial, aku tidak akan mengganti pakaianku jika aku mengetahuinya lebih awal. Selain itu, ia berinisiatif menyerang di depan para siswa, berusaha merebut tulang jiwa ular piton ajaib, yang menimbulkan malapetaka. Kali ini lumpur kuningnya benar-benar jatuh ke selangkangan. Sial kalau bukan sial, saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Zhang Jingyang, Zhu Zizang, senang sekali kalian bertujuh masih hidup. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Aku bertemu dengan pasangan ular naga yang tak tertandingi di jalan, dan aku secara khusus mengundang mereka datang untuk membalaskan dendammu. Dengan ekspresi lembut di wajah Si Nian, dia berbicara dengan nada lembut. Guru tersebut menelantarkan 7 siswanya pada tahun sebelumnya. Dan sekarang Guru Si Nian bahkan mengenakan baju baru, tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, mereka bertujuh yang selamat dari bahaya, dan mereka berada dalam keadaan malu saat ini. Ketujuh siswa master jiwa itu tidak bodoh, mereka masih waspada saat ini. Terima kasih guru, kami masih hidup sekarang. Ini adalah suatu keberuntungan yang besar. Kalau begitu ayo kembali ke akademi dulu, para siswa yang dipimpin oleh Zhang Jingyang berbicara. Ketujuh siswa itu menjaga jarak dari Si Nian, tapi mereka tetap bersikap hormat. Jangan biarkan mereka kembali, Si Nian berpikir dalam hati. Niat membunuh muncul di matanya. Alangkah baiknya jika ketujuh siswa ini meninggal, dan dia masih bisa menyalahkan Dubai dan Bibi Dong. Tetapi jika mereka kembali dengan selamat, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia akan tetap dianggap serakah terhadap tulang jiwa dan mengabaikan nyawa para siswa. Si Nian mengaku hampir membunuh muridnya karena tulang jiwa ular piton sakti tersebut. Tapi ini adalah tulang batang tubuh yang meledak dari Demon Piton berpola Phoenix berusia 30.000 tahun. Di depan tulang jiwa, siapa yang tidak tergerak, dan pada saat itu, pria dan wanita tersebut baru saja mengalami pertarungan besar, dan kekuatan jiwa mereka telah terkuras habis. Ditambah dengan penampilan mudanya, orang langsung mengira bahwa tingkat budidaya kekuatan jiwa mereka tidak tinggi. Siapa sangka pria dan wanita itu sama-sama merupakan pembangkit tenaga listrik kontra. Si Nian baru saja dibatalkan karena penilaian yang salah. Sekalipun mobilnya terbalik, 7 siswa yang menyaksikan kebenaran masih hidup. Jika semuanya menyebar, tidak akan ada tempat untuk meletakkan wajah lamaku. Sebagai seorang guru, saya mempunyai pengalaman yang sangat memalukan. Saya khawatir tidak ada siswa yang mempercayainya, dan Chang Hui Lege juga akan mengeluarkannya. Dan, di dunia master jiwa, namanya juga akan berbau busuk, tidak akan ada kekuatan, dan akademi akan menerimanya. Sial! Sial!
Kenapa kedua orang itu tidak membunuh muridku? Aku sangat memprovokasi mereka, dan mereka masih membiarkan murid-muridku hidup, sialan. Apakah mereka tidak takut fakta bahwa mereka memiliki tulang jiwa akan terungkap, sialan? Si Nian mengutuk diam-diam di dalam hatinya, namun permukaannya masih sangat normal. Guru, kita masih hidup, ayo kembali bersama. Pada saat ini, siswa lain di antara ketujuh orang itu berdiri dan berkata, "Ya, guru, pria dan wanita itu tidak membunuh kita, jadi kita tidak ingin memprovokasi mereka, ayo kembali ke akademi." Saat ini, siswa lain berdiri dan berkata, "Faktanya, para siswa ini masih mempercayai guru Xinian, selama Xinian mengantar mereka kembali ke akademi tepat waktu. Mungkin para siswa bisa memaafkan saya jika saya menjelaskannya dengan serius. Hanya saja yang saya pikirkan saat ini adalah orang mati tidak dapat berbicara, dan saya tidak ingin murid-murid saya kembali ke Changhui Colege. Dan pasangan ular naga yang tak tertandingi ada di sini. Xinian sendiri tidak bisa lolos untuk mengawal para siswa kembali ke akademi, atau membunuh para siswa di tengah jalan untuk membungkam mereka. Tidak, aku harus membalaskan dendammu, murid-muridku saat itu tidak boleh menderita. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, keduanya adalah ular naga terkenal yang tak tertandingi di dunia master jiwa. Biarpun itu bertajuk Douluo, keduanya mampu bertarung, ditambah guru dan aku pasti bisa membalaskan dendammu." Xinian berkata dengan sungguh-sungguh, tidak membiarkan murid-muridnya kembali. "Kalau begitu guru, kamu boleh pergi, 7 level kita tidak tinggi, dan itu akan menjadi beban, ada baiknya kita bertujuh kembali ke akademi sendiri dulu." Zhang Jingyang, dipimpin oleh 7 siswa, lebih pintar dan berbicara dengan kata-kata yang cerdik. Jika guru Xinian meminta mereka bertujuh untuk pergi dan kembali ke akademi, maka guru Xinian masih dapat dipercaya untuk mempertimbangkan keselamatan ketujuh siswa tersebut. Jika guru Xinian tidak membiarkan mereka pergi, tidak peduli dengan keselamatan mereka, tidak mengutamakan keselamatan siswa, dan bersikeras untuk membunuh mereka, maka guru saat ini adalah serigala berbulu domba, sulit dipercaya. "Tidak, kamu tidak bisa pergi, guru ingin membalaskan dendammu di depan wajahmu." Saat Xinian berbicara, wajahnya sangat jelek. Setelah ketujuh siswa tersebut mendengar kata-kata tersebut, wajah mereka menjadi pucat. Benar saja, guru Xinian tidak mengizinkan mereka pergi. Terlepas dari keselamatan mereka bertujuh, bahkan ada niat samar untuk membungkam mereka. Serigala berbulu domba ini munafik dan menakutkan. Demi tulang jiwa, nyawa siswa bisa dibuang. Sekarang semuanya terungkap secara samar-samar, dan bahkan ada gagasan untuk membunuh nyawa para siswa. Ketujuh siswa master jiwa ini tidak bodoh, dan dunia batin mereka sangat tidak nyaman saat ini. Mereka telah memastikan bahwa guru yang selalu baik hati ini sebenarnya adalah monster tentara bayaran. Ketika saya melihat ekspresi siswa yang tidak tepat, saya sudah tahu bahwa masalah tersebut telah terungkap. Pada saat ini, Xinian meminta bantuan Duke Long Mengsu. Duke Long Mengsu, yang telah menonton pertunjukan tersebut, telah menebak satu atau dua hal berdasarkan tahun dan beberapa kata para siswa. "Hahaha, aku tidak menyangka tahun kayu mati bisa melihat drama yang begitu indah, luar biasa, luar biasa." Duke Long Mengsu dengan lembut membelai-helai janggut di dagunya, dan berkata sambil tersenyum main-main. Duke Long Mengsu tidak bodoh, Duke Long Mengsu sudah mengetahuinya. Itu tidak lebih dari keinginan serakah sang guru untuk mengambil tulang jiwa, namun dia malah dipukuli dan meninggalkan nyawa muridnya sendirian. Wajah Xinian jelek, dan dia mendengus teredam. "Tetap di belakang dan pimpin, aku akan melindungimu dengan baik." Duke Long Mengsu memegang tongkat berkepala naga setinggi 4 meter dan berbicara dengan bermartabat tanpa kemarahan. Duke Long Mengsu secara alami memahami arti tahun ini. Waktu masih sangat berguna, tidak hanya bisa memimpin, tapi juga salah satu kekuatan utama dalam pertempuran nanti. Jadi Duke Long Mengsu memilih untuk membantu Xinian mempertahankan siswa-siswa ini. Saat berbicara, Duke Long Mengsu melepaskan gelombang tekanan kontra, menyapu ketujuh siswa tersebut. Segera, ketujuh siswa itu merasakan tekanannya berlipat ganda, tubuh mereka gemetar, dan mereka memahami betapa kuatnya lelaki tua ini. "Iya, kami bersedia berjalan bersama para pendahulu kami." Zhang Jingyang berbicara atas nama ketujuh siswa tersebut. 7 siswa memilih untuk berkompromi untuk saat ini. "Bagus, sangat bagus." Duke Long Mengsu tertawa terbahak-bahak. Dengan setiap tawa yang keras,
hati kecil ketujuh siswa itu akan bergetar hebat. Meskipun ini adalah tahun mati, mata Duke Long Mengshu sangat cerah, dan seluruh tubuhnya penuh energi, membuat orang merasa jera dan kagum. Itu dia, 7 siswa yang selamat secara kebetulan bergabung dengan tim pasangan ular naga yang tak tertandingi. Hanya saja hubungan dalam tim terbilang halus. Xin Yan sendiri terbagi menjadi sekelompok orang. Pasangan ular naga yang tak tertandingi dan Meng Yiran dibagi menjadi sekelompok orang. Ketujuh mahasiswa Chang Hui Cholege dibagi menjadi satu kelompok. Mereka bertiga menuju tepi dalam hutan matahari terbenam dalam suasana yang aneh. Periode, mereka bahkan menemukan mayat nyamuk iblis bersayap naga yang dipenggal oleh Du Bai dan Bibi Dong. Kebetulan arahnya benar, mereka terus bergerak maju. Kembali ke Du Bai dan Bibi Dong. Saat ini Du Bai dan Bibi Dong sudah melihat dengan jelas apa spesies ular berbisa raksasa dan kalajengking berbisa raksasa itu. Ular berbisa itu adalah Raja Ular Sisik Giok yang berusia lebih dari 5 tahun, hanya satu tingkat lebih rendah dari Raja Ular Sisik Giok Dugubo. Dan kalajengking raksasa berbisa juga berumur lebih dari 5 tahun, bernama Jade Scale Demon Scorpion. Kecuali Raja Ular Skala Giok dan kalajengking setan Skala Giok. Ada juga beberapa makhluk roh yang berumur lebih dari 10.000 tahun berkumpul, termasuk harimau jahat, elang iblis, laba-laba iblis, dan makhluk roh lainnya. Namun, makhluk jiwa ini jelas didominasi oleh Raja Ular Skala Giok dan kalajengking iblis Skala Giok. Bibi Dong, pertama-tama masukkan produk surgawi Yuxiang Kiluo itu ke dalam pemandu jiwa. Saya menduga aroma samar dari produk peri telah menarik jiwa binatang. Maaf, aku tidak memikirkannya. Setelah aku keluar, aku akan mencarikan sebuah kotak untukmu yang dapat mengisolasi nafas makhluk abadi. Du Bai berkata dengan nada meminta maaf, dalam buku aslinya. Tang San menggunakan nafas Yuxiang Kiluo Xianpin untuk menarik makhluk jiwa, tetapi Tang San menambahkan beberapa tetes ramuan penyebar wewangian. Namun, Du Bai tidak meneteskan ramuan penyebar wewangian, tapi dia masih menarik sekelompok makhluk jiwa dengan budidaya tinggi. Faktanya, ini bukan hanya penghargaan dari Yuxiang Kiluo Xianpin. Ketika Du Bai dan Bibi Dong memanen rumput langka dan bunga peri, mereka terkontaminasi dengan nafas dari gunung obat itu. Hal itu tidak ditangani tepat pada waktunya. Dengan cara ini, sisa nafas dari gunung obat dan aroma lembut Kiluo Xianpin menarik kelompok makhluk jiwa ini. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu, Bibi Dong menjawab dengan lembut. Pada saat yang sama, Bibi Dong mengeluarkan produk peri Yuxiang Kiluo. Segera setelah wewangian lembut dan produk peri Kiluo keluar. Segera, makhluk jiwa di luar kabut beracun, serta Raja Ular Sisik Giok dan kalajengking iblis Skala Giok yang bergerak di dalam kabut beracun tiba-tiba menjadi gelisah. Dia benar-benar tertarik dengan produk peri ini. Setelah dikonfirmasi, Bibi Dong berbicara. Setelah itu, Bibi Dong memasukkan produk peri Yuxiang Kiluo ke dalam alat jiwa cincin penyimpanan. Hilangnya aroma bunga peri segera menyebabkan kegelisahan pada makhluk jiwa ini. Tapi mereka tidak bodoh, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tingkat abadi Yuxiang Kiluo ada pada pria dan wanita ini. Selama Anda membunuh mereka, Anda bisa mendapatkan wewangian lembut dan produk peri Kiluo ini. Rerumputan aneh dan bunga peri tidak hanya memiliki pengaruh yang besar pada penguasa jiwa, tetapi juga memiliki godaan yang fatal pada makhluk jiwa. Baik itu master jiwa atau makhluk jiwa, mereka semua dapat memperoleh manfaat dari meningkatkan basis kultivasi mereka dengan mengambil tingkat abadi. Ini juga alasan mengapa sejumlah besar makhluk jiwa berkumpul. Bibi Dong, apakah ini pertarungan atau jalan memutar? Du Bai bertanya. Pada saat ini, kabut beracun Dugubo mengisolasi beberapa makhluk jiwa dari racunnya, dan hanya 2 ular dan kalajengking berbisa yang dapat bergerak bebas. Jika mereka memilih untuk memutar, makhluk jiwa ini tidak akan mampu mempertahankan Du Bai dan Bibi Dong, 2 kontra yang kuat. Mata indah Bibi Dong menatap ke arah makhluk jiwa yang hendak bergerak, dan segera menunjukkan jejak niat bertarung. Perang, Bibi Dong muntah, dan memilih cara yang paling mendominasi dan kejam untuk pergi. Ini baik, hanya untuk mencoba keterampilan jiwa baruku. Mata Du Bai berubah seketika, dan seluruh tubuhnya penuh semangat juang. 1 lawan 1, aku akan menghadapi kalajengking iblis Skala Giok, dan kamu akan menghadapi Raja Ular Skala Giok. Du Bai berbicara dengan Bibi Dong. Jiwa bela diri Bibi Dong adalah kaisar laba-laba kematian, kaisar di antara jiwa bela diri mirip laba-laba.
Dan Raja Ular Sisik Giok ini hanyalah Raja Ular, jauh dari level Kaisar. Di mata Bibi Dong, Raja Ular Sisik Giok hanyalah serangga kecil, hanya lelucon. Ini baik, Bibi Dong Zen sedikit mengangguk dan menyetujui rencana distribusi Dubai. Dalam adegan tersebut, dua makhluk jiwa terkuat adalah kalajengking iblis skala giok dan Raja Ular skala giok yang bisa mengabaikan kabut beracun. Selama kalajengking iblis skala giok dan Raja Ular skala giok dikalahkan, makhluk jiwa lainnya akan pergi dengan sendirinya. Membunuh, tanpa bicara yang tidak masuk akal, Dubai dan Bibi Dong masing-masing melepaskan jiwa bela diri mereka. Yang dikeluarkan Bibi Dong adalah roh bela diri nomor 1, Kaisar Laba-Laba Kematian. Segera, 8 cincin jiwa, kuning, ungu, 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 hitam, 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 dan hitam, mengelilingi tubuh kebanggaan Bibi Dong. Tubuh suci dan tanpa celah sekali lagi ditutupi dengan baju besi Kaisar Laba-Laba Jahat, memancarkan aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar. Dan yang dikeluarkan Dubai adalah roh kedua yang juga memiliki 8 cincin roh, baret dihancurkan. Dalam sekejap, 8 cincin roh terbaik berwarna kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 dan hitam tiba-tiba muncul. Mengelilingi tubuh Dubai, cincin jiwa di tubuh Dubai dan Bibi Dong berdetak kencang, memancarkan aura yang menakutkan. Dua kontra, dan mereka adalah yang terbaik di antara kontra, bertarung berdampingan saat ini. Kekuatan roh jiwa Douluo yang menakutkan berfluktuasi, dan lingkaran cincin roh yang menakutkan menakuti sekelompok makhluk roh pemalu dengan budidaya rendah dalam sekejap. Cahaya ungu memenuhi udara, dan Bibi Dong bergerak. Di belakang Wuhun, tubuh bulat besar, seekor laba-laba beracun besar dengan rambut hijau besar, membuka mulutnya yang berdarah dan memperlihatkan taringnya. Dalam sekejap, jaring laba-laba ungu tua dimuntahkan, membawa lendir menjijikkan dan gas beracun ungu pekat, menyelimuti Kaisar Ular Sisik Giok. Bentak Raja Ular Sisik Giok, setebal tangki air, dengan cepat menggerakkan tubuh besarnya dan menyesuaikan arahnya. Menyapu ekor ularnya yang sangat tebal ke jaring laba-laba Raja Laba-Laba Kematian Raksasa yang sedang menuju ke arahnya. His, Raja Ular Sisik Giok mengeluarkan suara yang keras dan jelas pada saat yang bersamaan. Dari mulutnya yang berdarah dimuntahkan lidah kental beracun yang penuh erosi, lendir yang menjijikkan dan beracun, dan menyapu ke arah Bibi Dong. Dalam sekejap, Bibi Dong dan Raja Ular Sisik Giok, satu orang dan satu ular, kembali bergulat bersama. Langit dan bumi dipenuhi cahaya ungu yang menakutkan, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Di sisi Dubai, 8 cincin jiwa terbaik menari dengan liar di tubuhnya. Dubai, yang telah mengaktifkan skill jiwa ke-7 Destroy Avatar, memegang baret Destroy Cannon di tangannya. Meriam penghancur yang terbuat dari emas gelap memancarkan aura memusnahkan segala sesuatu di dunia, menakuti kalajengking iblis Sisik Giok. Mencicit kalajengking iblis Sisik Giok merasakan aura menakutkan pria di depannya, dan berencana untuk menjatuhkannya terlebih dahulu. Pada saat ini, kalajengking iblis skala Giok memegang penjepitnya yang besar, dan 8 kakinya yang tebal dan tajam bergerak cepat, mengeluarkan serangkaian suara berderit. Kalajengking iblis skala Giok bergerak sangat cepat, hanya menyisakan bayangan di tanah, dan bergegas keluar dari kabut beracun dalam sekejap. Ketika Dubai melihat dengan jelas tubuh kalajengking iblis Sisik Giok yang jelek, raksasa, dan menakutkan. Sengatan ekor tebal dari kalajengking iblis Sisik Giok telah diangkat secara gila-gilaan, dan pada saat yang sama, ia menembakkan awan kabut hitam beracun yang diselimuti gas beracun ke arah Dubai. Dubai memegang meriam penghancur di tangannya, matanya membeku. Selamat datang, Dubai telah memasuki kondisi kesiapan tempur, mengamati medan perang. Pada saat ini, kalajengking ajaib mengeluarkan kabut beracun untuk membunuh. Ini adalah kesempatan bagi Dubai untuk melawan. Keterampilan jiwa kelima, senjata hantu dilepaskan. Segera, 8 cincin roh di tubuh Dubai bersinar terang. Pada saat yang sama, tubuh Dubai menjadi ringan, dia memperoleh bonus kecepatan gerakan yang besar, dan memasuki kondisi tak terlihat selama 3 detik. Dubai mundur ke posisi yang aman dan sesuai di dekatnya di mana dia bisa menembak kalajengking. Pada saat yang sama, dia meninggalkan hantu asli persis seperti dirinya dan menembak ke arah kalajengking iblis Sisik Giok. Ledakan, 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 bayangan yang ditinggalkan Dubai melepaskan 3 tembakan ke kalajengking ajaib besar itu.
Mencicit kalajengking iblis sisik giok bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, menghindar dari kiri ke kanan dan secara tak terduga menghindari 3 tembakan dari Phantom Dubai. Awan kabut hitam beracun pertama kali mendarat di lokasi di mana hantu asli Dubai berada. Segera setelah itu, kalajengking iblis skala giok, yang berhasil menghindari peluru, mencapai posisi hantu, mengangkat duri ekornya yang sangat tajam, dan menusuk ke bawah. Manusia, matilah untukku, kalajengking setan skala giok dengan gila-gilaan melancarkan serangan mematikan, berpikir bahwa dia akan berhasil. Akibatnya, ketika ekor kalajengking ajaib besar itu menusuk ke bawah, ia menembus hantu tersebut. Dengan keras, ekor kalajengking itu menusuk dengan keras ke tanah. Seluruh tanah segera retak, memperlihatkan bentuk jaring laba-laba yang menakutkan, yang menunjukkan betapa kuatnya pukulan ini. Sangat disayangkan kalajengking skala giok menangkap keterampilan jiwa kelima Dubai, tombak hantu, dan hanya menyerang hantu ilusi. Hantu itu kembali ke posisi Dubai tanpa cedera. Tragedi kematian manusia yang dibayangkan tertusuk-tusukan ekor tidak terjadi. Kalajengking iblis skala giok mengeluarkan raungan yang hiruk-pikuk, membentuk lingkaran gelombang udara menakutkan yang menyebar kemana-mana. Dalam sekejap, pohon-pohon kuno besar yang menjulang tinggi dan tak terhitung jumlahnya terpotong di tengahnya, meninggalkan kekacauan. Gelombang udara ini tidak dapat melukai Dubai yang merupakan seorang kontra. Mati, ekspresi Dubai sedingin es, dan dia telah mencapai posisi aman dengan bantuan keterampilan jiwa kelima. Memanfaatkan celah ketika kalajengking iblis skala giok gagal mengambil inisiatif menyerang, Dubai melawan. Keterampilan jiwa ke-8, Kuang Tao Destroyer Strike dirilis. Dalam sekejap, laser merah kematian ditembakkan dari meriam penghancur, dan mendarat di tubuh kalajengking iblis skala giok yang jelek dan besar. Setelah ditembak oleh laser merah kematian ini, kalajengking iblis sisik giok yang hendak menyerang lagi tiba-tiba bergetar. Kalajengking iblis skala giok merasakan niat membunuh yang mengerikan dan mengunci dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kecepatan pergerakan kalajengking iblis skala giok yang sangat cepat langsung berkurang sebesar 90,00%. Kalajengking iblis sisik giok, yang awalnya ingin menghindar, bergerak perlahan saat ini, dan babi tua yang ketakutan berlari lebih cepat darinya. Roar kalajengking iblis skala giok melolong tajam, dan sepasang penjepit besar menghalangi kepalanya. Pada saat yang sama, 8 kaki kalajengking tebal berambut hitam dari kalajengking iblis skala giok mulai menggali tanah dengan ganas di tempat. Tampaknya ia juga memiliki sarana untuk menggali ke dalam tanah dan melarikan diri. Percuma saja, Dubai mencibir, sudut mulutnya terangkat, mengubah dirinya menjadi dewa pembunuhan. Di bawah kunci keterampilan jiwa ke-8 serangan penghancuran Kuang Tao, tidak hanya kecepatan gerakan, tetapi juga kecepatan kalajengking iblis menggali tanah sangat melambat. Mati, dengan mata dingin, Dubai berubah menjadi dewa pembunuhan dan mengambil kendali kehidupan. Boom moncong pistol baret yang terbuat dari emas gelap terbakar, dan peluru kekuatan jiwa yang memancarkan aura menakutkan dan mematikan meledak dari udara dengan momentum guntur. Enga gelombang peluru penghancur yang mengamuk dari baret langsung menembus penjepit kalajengking raksasa yang bersilangan, memunculkan awan kabut darah merah tua. Ini belum berakhir. Setelah cakar raksasa kalajengking ditembus, peluru penghancur Kuang Tao terus menembus. Harus dikatakan bahwa kalajengking setan skala giok ini sangat beruntung. Pelurunya tidak menembus kepala kalajengking ajaib, tetapi langsung menuju ke duri ekor besar yang tajam di bagian ekornya. Enggak kalau begitu, ketika peluru penghancur menembus penjepit raksasa kalajengking dan ekornya yang besar menyengat, awan besar darah menyembur, dan darah menyembur kemana-mana. Tepuk, klak-klak, darah merah tua itu sangat korosif, dan ketika jatuh ke tanah, mengeluarkan suara mendesis yang menakutkan. Wow, kalajengking iblis skala giok menerima pukulan telak, dan mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, membentuk gelombang suara mengerikan yang sekali lagi melanda. Yang diamputasi di tengah kembali mengalami bencana, dan pemandangan menjadi semakin kacau. Pukulan dahsyat dari amukan ombak tidak hanya mengurangi kecepatan gerak target sebesar 90,00%, tetapi juga menimbulkan pukulan dahsyat. Menimbulkan 19,00% kerusakan, dan pada saat yang sama, kerusakan setara dengan persen dari HP maksimum target. Cakar raksasa kalajengking dan ekor kait yang tajam terkoyak hingga menjadi lubang berdarah oleh peluru penghancur, dan darah menyembur dari lukanya, berhamburan, sangat menakutkan.
Kalajengking iblis skala giok memakan sebutir peluru dan mati dalam sekejap. Ia tidak lagi sekuat sebelumnya, dan berjuang keras ke kiri dan ke kanan di tanah. Mati, Dubai memandang kalajengking iblis skala giok dengan dingin. Kemudian, Dubai mengganti roh, menghancurkan roh kedua baret, dan melepaskan roh pertama AK-47 Fire Kilin. Pada saat yang sama, keterampilan jiwa ketujuh, tubuh asli unicorn api diaktifkan. Saat ini, jiwa bela diri di tangan Dubai digantikan oleh senapan otomatis unicorn api. Pistol api unicorn memancarkan aura menakutkan yang sama dengan meriam penghancur, yang membuat kalajengking iblis bersisik giok merasa ketakutan. Berlari kalajengking iblis skala giok tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali. Ia hanya ingin melarikan diri dengan tubuhnya yang lumpuh. Mau lari? Tidak mungkin. Datang dan makan jiwa bela diri pertamaku. Mata Dubai dingin, keterampilan jiwa pertama, pelepasan murka nyamuk. Mengikuti minuman dingin Dubai melepaskan keterampilan jiwa pertama yang baru diperoleh, murka nyamuk. Segera, cahaya hitam melintas di mata Dubai. Dan pada saat yang sama, sepasang sayap naga jahat dari nyamuk iblis tumbuh dengan cepat di punggungnya. Sayap naga jahat dari sepasang nyamuk ajaib ini dibangun dengan kekuatan jiwa, dan seluruh tubuh menampilkan warna gelap yang jahat. Dengan kepakan sayap, Dubai benar-benar naik ke udara, memperoleh keterampilan terbang. Di saat yang sama, kecepatan gerakan dan kecepatan serangan Dubai mendapat peningkatan yang tak tertandingi. Di udara, Dubai sedang memegang unicorn api AK-47, dan cahaya hitam menyala dari moncong hingga gagang senjata. Moncong senapan otomatis Fire Kilin sebenarnya diarahkan dan dikunci ke Jade Scale Demon Scorpion secara otomatis, yang setara dengan memiliki fungsi moncong yang membidik sendiri. Di saat yang sama, kecepatan pergerakan kalajengking ajaib berkurang 10%. Tunggu sebentar, Dubai hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Saat ini, Dubai tidak perlu mengoperasikan dan membidik kalajengking ajaib itu sendiri. Unicorn api akan secara otomatis membidik dan mengunci target. Sedangkan Dubai, dia hanya perlu menarik pelatuknya dengan ringan untuk menembakkan peluru yang mengancam nyawa. Fungsi kunci yang membidik sendiri, bukankah ini pengait yang bagus? Tanpa bicara omong kosong, Dubai mulai menarik pelatuknya. Dada dahsyat 3 peluru api unicorn ditembakkan dalam sekejap, langsung membunuh kalajengking iblis skala giok dengan momentum petir. Wow, kalajengking setan skala giok mengeluarkan suara menggeram, dan ingin penjepit raksasa memblokir peluru. Namun percuma, saat kalajengking sakti berusaha keras mengangkat penjepit raksasa tersebut, peluru unicorn api sudah menembus otaknya. Puf, tembakan kepala emas 3 peluru api unicorn menembus otak kalajengking iblis skala giok, memunculkan cairan putih berdarah bercampur darah dan otak, yang sangat menjijikkan. Buk kalajengking iblis skala giok tidak lagi meronta, dan jatuh dengan tenang ke tanah. Di saat yang sama, cincin jiwa hitam muncul, artinya umur panjangnya telah berakhir. Melirik dingin ke arah kalajengking iblis skala giok, Dubai berbalik dan mengangkat senjatanya untuk menembak makhluk jiwa di luar kabut beracun. Dada dahsyat setelah mengaktifkan skill jiwa pertama, Dubai, yang memiliki monster pengunci yang membidik sendiri, dengan ringan menarik pelatuknya, dan menembakkan beberapa peluru api unicorn. Sasarannya adalah semua makhluk jiwa yang berkobar dengan api di luar kabut beracun. Seekor makhluk jiwa kecil bereaksi dengan cepat dan melarikan diri. Dan ada pula yang lebih menyedihkan, dan warna pada tubuh dapat merangsang keinginan naluriah untuk bertahan hidup dan melarikan diri dengan cepat. Tiba-tiba, tidak ada makhluk jiwa di dalam atau di luar kabut beracun. Di tempat kejadian, terdengar suara hening. Dubai melihat ke arah Bibi. Saat ini, Bibi Dong juga telah mengakhiri medan perang. Bibi Dong mengaktifkan skill jiwa ke-8 Spider King Clone, dan membuat klon dengan 60% kekuatan tubuh utama. Pada saat ini, Bibi Dong dan klonnya menginjak 7 inci dan ekor Raja Ular Sisik Giok satu demi satu. Serentak, 2 duri laba-laba besar yang menusuk darah menembus 7 inci dan ekor Raja Ular Sisik Giok, dan serigala rakus melahap vitalitas dan kekuatan jiwa mereka, mengubahnya menjadi nutrisi untuk tubuh Bibi Dong. Itu hanya bak kecil, Bibi Dong mengakhiri medan perang lebih awal dari Dubai. Melihat Bibi Dong dan tiruannya saat ini, sangat haus darah dan jahat. Dubai tidak merasa takut, dan bahkan ide berani muncul di benaknya. Jika di tempat tidur,
istri Xiao Dongdong akan mengaktifkan avatar Raja Laba-Laba dan menjepitku satu demi satu. Dubai mau tidak mau memikirkan pemandangan seperti itu, dan tiba-tiba merasakan tenggorokannya terbakar, dan dia berteriak dengan luar biasa. Bibi Dong dapat mendengar suara hati Dubai, dan mengetahui bahwa Dubai mulai bersikap tidak jujur lagi. Saat ini, Bibi Dong dan klonnya Yiki memelototi Dubai. Dubai menggigil setelah dipelototi oleh dua mata jahat Bibi Dong. Menelan ludahnya, dia menarik pikirannya. Dubai dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan berjalan menuju Bibi Dong. Jika istri Xiao Dongdong tahu apa yang dia pikirkan, dia mungkin akan dipukuli sekarang. Yang Dubai tidak tahu adalah Bibi Dong bisa mendengar suaranya. Hanya saja Bibi Dong tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Melihat Dubai mendekat, Bibi Dong menarik avatarnya dan Kaisar Laba-Laba Kematian Wuhun. Dalam sekejap, aura jahat di tubuh Bibi Dong menghilang, dan dia menjadi suci, anggun, mulia, dan cantik kembali. Apakah ada cincin jiwa yang kamu suka? Bibi Dong bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Dubai berkata, terlalu lemah, kedua makhluk jiwa ini terlalu lemah untukku. Dubai memandang rendah Raja Ular Skala Giok dan Kalajengking Iblis Skala Giok. Terutama Raja Ular Sisik Giok, yang lemah, oke. Dubai, aku baru saja melihat keterampilan jiwa pertamamu, itu sangat kuat. Bibi Dong memuji, mungkin karena perlahan menerima Dubai, Bibi Dong mau tidak mau ingin memujinya. Dewi Bingsan, yang tidak pernah banyak bicara, memuji dirinya sendiri saat ini, dan Dubai merasa bahagia. Itu wajar, tapi berkat kamu membantuku memburu nyamuk setan itu. Dubai berbicara, tapi kedua matanya menatap Bibi Dong dengan galak. Istri Xiao Dongdong sangat cantik, terutama karena dia begitu putih dan lembut. Dunia batin Dubai mulai tidak bermoral lagi. Terima kasih kembali. Bibi Dong berkata dengan acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Dia tidak berdaya melihat tatapan mata Dubai yang tidak tulus. Mari kita istirahat di sini untuk memulihkan kekuatan jiwamu sebentar, lalu pergi dari sini. Lalu Bibi Dong menyarankan, oke, Dubai mengangguk. Saat Dubai memburu dan membunuh Kalajengking Iblis Skala Giok tadi, dia menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Pada saat ini, Dubai mulai mengingat dan menganalisis pertempuran sebelumnya sambil memulihkan kekuatan jiwanya, dan membuat kesimpulan. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan jiwa kelima Pantom Gun dikombinasikan dengan kemampuan jiwa kedelapan serangan penghancuran Kuang Tao sungguh tak terkalahkan. Dubai memikirkan hal itu di dalam hatinya, keterampilan jiwa kelima, senjata hantu, meninggalkan hantu untuk membingungkan musuh, sementara tubuh melarikan diri secara sembunyi-sembunyi. Kemudian lepaskan skill jiwa kedelapan Kuang Tao Destruction Strike, membatasi pergerakan musuh, dan menembakkan peluru penghancur dengan 19% damage nyawa maksimum. Setelah dua gerakan berturut-turut ini, target pada dasarnya dinonaktifkan. Namun saat ini, Dubai bisa menjatuhkan lawan dengan skill jiwa lainnya. Saya harus mengatakan bahwa combo ini sangat kuat. Salah satu triknya segar, makan sepuasnya. Sayangnya, keterampilan jiwa dan cincin jiwa Dubai ini akan kedaluarsa dalam hari. Kemampuan jiwa kelima berasal dari Illusory Circle Bird, dan kemampuan jiwa kedelapan berasal dari Kuang Tao AP. Burung lingkaran hantu dan kera gelombang liar adalah target yang bagus untuk berburu makhluk jiwa dan menyerap cincin jiwa. Dubai berpikir dalam hati, dia telah memasukkan burung Huan-Huan dan kera Kuang Tao sebagai target kedua monster jiwa untuk berburu cincin jiwa. Setelah itu, Dubai menganalisis gelombang pertama dari skill jiwa pertama Huo Qilin, Wrath of Mosquitos. Setelah mengaktifkan skill jiwa pertama Mosquito Wrath, Dubai memiliki fungsi terbang dan menembak sendiri. Dubai hanya perlu mengendalikan api unicorn sesuka hatinya, dan dia bisa membidik sasarannya. Keterampilan jiwa ini menutupi kekurangan terbesar Dubai sebagai pengguna senjata pemula, ini sangat praktis. Pikirkan kembali detail pertempuran dan penggunaan keterampilan jiwa. Dubai menghela nafas. Hanya saja peluru dan keterampilan jiwa ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Meskipun kita mengalahkan Kalajengking Iblis Skala Giok yang berusia 5 tahun, itu menghabiskan 3/5 kekuatan jiwa. Memikirkan hal ini, Dubai merasa pusing. Kedua jiwa bela diri ini sangat kuat. Satu-satunya kelemahan adalah mereka mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Lupakan saja, saat kemampuan tombakku meningkat, itu akan jauh lebih baik. Terlebih lagi,
Saya sekarang memiliki Grit Return Pill, yang dapat memulihkan kekuatan jiwa dan luka saya di saat kritis. Dubai menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dubai dan Bibi Dong terus beristirahat dan memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dengan cepat, kekuatan jiwa Dubai pulih menjadi sekitar 3/5. Bibi Dong, keluar dari tempat ini sekarang. Tunggu tempat yang lebih aman, dan terus istirahat serta pulihkan kekuatan jiwamu. Dubai berbicara dengan Bibi Dong. Oke. Bibi Dong mengangguk, setuju dengan perkataan Dubai. Setelah itu, Bibi Dong memimpin Dubai keluar dari kabut beracun seperti yang dia lakukan saat dia datang. Dalam perjalanan, mengikuti di belakang sosok kebanggaan Bibi Dong dari jarak dekat, Dubai kembali melamun. Adegan ini membuat darah Dubai melonjak, tenggorokannya kering, wajah Bibi Dong memerah, dan pipinya panas. Itu dia, Dubai dan Bibi Dong berhasil lolos dari kabut beracun. Udara di sekitarnya dipenuhi kegelisahan, dan Dubai serta Bibi Dong terdiam sejenak. Dan pada saat ini, dua gugus cahaya abu-abu keperakan dan gugus cahaya ungu tiba-tiba muncul tidak jauh, dan mereka bergegas ke arah mereka. Dubai dan Bibi Dong hanya bisa menatap tajam, dan mulai waspada. Setelah dua kelompok cahaya abu-abu perak menghilang, yang tua dan yang muda serta ketujuh siswa berdiri kokoh dan melihat ke arah Dubai dan Bibi Dong. Dan sosok di dalam kelompok cahaya ungu itu adalah Guru Xinian. Keduanya adalah pasangan, lelaki tua itu sepertinya sudah mencapai usia 80 tahun. Namun wajah tua lelaki tua itu sangat energi, terutama matanya yang sangat cerah dan energi. Sambil memegang kruk berkepala naga sepanjang 4 meter, lelaki tua itu tampak agung dan agung tanpa merasa marah. Wanita tua di sebelahnya berambut abu-abu, tapi pipinya kemerahan, dan dia memegang tongkat berkepala ular sepanjang 3 meter. Dia tidak tampak tua sama sekali. Di belakang tua dan muda adalah seorang gadis cantik berusia 15 atau 16 tahun dengan rambut pendek sampai ke telinga dan gaun ungu polos. Di belakang mereka ada 7 mahasiswa Changhui Colege berseragam sekolah putih bulan, dan Guru Xinian yang melarikan diri sebelumnya. Dubai melirik ke arah tongkat naga dan ular tinggi yang dipegang di tangan pria, wanita, dan gadis tua, dan mengenali identitas pihak lain. Para guru dan siswa Akademi Changhui membawa penyelamat. Orang tua ini adalah Adipati Long Mengshu, wanita tua itu adalah wewangian wanita ular. Gadis kecil itu adalah Meng Yiran. Dubai mengamati orang-orang di depannya dan berpikir sendiri. Dan Bibi Dong di sampingnya secara alami mendengar suara tulus Dubai. Adipati Naga Mengsu dan ular Pom Chow Tianxiang, mereka adalah pasangan naga dan ular yang terkenal di dunia dan tak tertandingi di dunia master jiwa, itu normal. Ada apa di belakang Meng Yiran? Kecurigaan muncul di hati Bibi Dong. Wajar jika Dubai mengenali ular naga yang tak tertandingi. Namun apa yang terjadi dengan gadis kecil Meng Yiran yang kemudian pingsan? Ya, kamu Dubai, kamu masih merindukan gadis-gadis lain. Dan dia adalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun. Anda, anak suci, tidak mengetahui dunia, bagaimana Anda mengetahuinya?